Oke, halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Hari ini saya sedang melakukan perjalanan dengan nyonya ke kota-kota aja. Ini emang sepedanya dirakit buat nyonya, jadi emang settingan sepedanya juga buat nyonya. Saya Yueleo ini saya sempat 3 dengan grup 1 Ultegra, dan wheelsetnya saya pakai headset 4, bukan wheelsetnya Yueleo, karena emang udah punya part itu sebelumnya di rumah. Nah, sebelum dipakai nyonya, saya kemarin udah sempet test ride dulu 2 kali. Satu kali balik ke Kulon Progo, dari Jogja ke Kulon Progo. Satu kali ke arah Pakem ya, jadi buat climbing. Gimana performa si Yueleo ini buat 2 trek itu, datar dan climbing? Saya harus jujur bahwa sepeda ini enak banget buat datar. Dia membantu buat datar karena emang aero shape-nya ini membantu buat membelah angin dan menjaga kecepatan di atas 35 km per jam tuh enak. Tapi power yang harus digunakan untuk melajukan sepeda ini tuh cukup besar ya, harus sedikit lebih besar. Beda dengan Giant yang ada di sana. Kalau Giant dia karakternya emang dengan power yang kecil aja itu udah bisa melaju sepedanya. Tapi si Yueleo ini dia butuh power yang lebih besar buat menjalankan sepedanya. Saya rasa Om Doni Andika yang udah lama pakai sepeda ini juga setuju. Kemarin saya sempet chatting Mas Doni, emang sepeda ini beda karakter sama Giant ya. Jadi dia butuh power yang besar untuk melajukan sepedanya. Mungkin mirip-mirip dengan Giant Propel ya. Kalau sama TCR emang karakternya beda. Kecepatan rata-ratanya lumayan. Kemarin saya sempat test ride, teman-teman bisa intip di Strava saya, CK_04. Kecepatan rata-rata si Yueleo ini untuk trek datar itu kemarin saya bisa sampai 34, sekian kilometer per jam. Jarak yang ditempuh buat gas-gasan itu 16 kilometeran ya. Jadi udah cukup lumayan lah, ada cukup jauh. Dan emang juga karena saya bukan yang maniak banget latihan atau seneng latihan banget atau terjadwal latihannya, jadi menurut saya push full effort dalam 16 km tuh udah cukup ngos-ngosan banget. Dan enaknya si Yueleo ini adalah dia itu kalau udah gebudget kenceng tuh enak nahan speednya. Jadi di kecepatan 35-40 tuh ngerasa nyaman banget, dan justru konsumsi tenaganya malah terasa lebih ngirit di kecepatan itu dibanding dengan kecepatan misalnya 30-35, atau bahkan di bawah 30 tuh sepedanya malah kerasa berat. Jadi emang kalau teman-teman mempertimbangkan ngambil Yueleo, teman-teman harus punya basic sepedaan dulu. Sepeda ini agak sulit kalau buat pemula ya, atau buat yang mau santai-santai menikmati sepedaan. Sepeda ini mungkin bisa, tapi akan butuh power yang lebih besar. Saya sedang ada di Masjid Gede sama ownernya si Yueleo ini yang lagi sibuk ngurusin media sosialnya dia. Tuh kan. Jadi perjalanan dari Sleman, kita udah berangkat agak siang. Malioboro ramai banget. Mungkin sudah masyarakat sudah merasa bahwa pandemi is over atau segera berakhir. Jadi udah lebih banyak yang sepedaan hari ini. Spesifikasi singkat dari si Yueleo ini sebenarnya nggak terlalu rumit ya. Dia cuma punya beberapa part yang ditambahkan. Jadi kalau kita beli frame Yueleo, kita udah dapat frame set Yueleo full sama forknya karbon juga, dan juga sudah dapat integrated dropper. Jadi kita udah nggak mikir lagi untuk kerangka utama dari sepedanya, termasuk juga seat postnya. Kita udah dapat seat post, dropper, integrated dropper, frame, dan fork yang semuanya udah karbon. Lalu yang saya tambahkan cuma saddle aja. Saddlenya kebetulan udah punya, saya pakai saddle Pro Logo. Lalu saya pakai bar tipnya gue.
Awalnya mau nyari Cyclo Fashion tapi emang agak susah barangnya, jadi saya dapetnya bar tip gue. Warnanya dibikin emang hitam dan putih, menyesuaikan dengan warna si sepeda ini. Jadi karena bar tip Cyclo Fashionnya nggak ada, jadi saya pakai bar tip gue. Reviewnya sih bar tipnya emang nggak seempuk Cyclo Fashion, agak keras tapi dia juga anti slip, jadi udah lumayan. Di harga 450.000 saya rasa bar tip ini perlu dipertimbangkan ya, layak untuk diperhitungkan lah. Semua aksesoris grup setnya menggunakan Ultegra R8020 dengan rotor Ultegra juga Ice Technology. Nah, bawaannya si Welio ini belakangnya 140, depannya 160. Tapi karena kebetulan rotor yang saya punya itu 160, jadi saya menggunakan dudukan rotor di belakang untuk menampung si rotor 160 itu. Ada konverter atau adjuster yang bisa dibeli bebas di pasar, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Sprocket yang digunakan 1134. Kemudian cranksetnya menggunakan 5034. Ini cukup banget untuk ciwi-ciwi ya, yang powernya mungkin belum terlalu besar. Jadi nggak butuh terlalu banyak effort untuk melajukan sepedanya, karena emang sepedanya udah cukup power consuming. Headsetnya seperti ini, dia rapi masuk. Nggak ada sama sekali kabel yang terlihat dari sepeda ini. Seluruh setting kabelnya masuk di bawah sini, jadi nggak kelihatan masuk di dalam dropper. Kemudian satu-satunya kabel yang terlihat mungkin area ini aja buat cakram, kemudian depan belakang keluar di sini, kemudian kabel RD, udah itu aja. Yang lainnya nggak kelihatan, bahkan kabel FD nya pun dia cuma terlihat kecil banget di sebelah situ. Nah, oke. Jadi menurut saya sih, kalau kita mempertimbangkan untuk ngejar look sepeda yang sudah futuristik, artinya semuanya udah clean look, nggak ada kabelnya, si Welio ini pantas untuk dipertimbangkan. Dengan harga frameset yang nggak terlalu mahal ya menurut saya. Harganya 19.750.000, teman-teman sudah bisa dapat frameset Welio dengan integrated drawbarnya dan seat postnya juga. Kalau dibandingkan dengan misalnya Elves itu Vanyar disc tipe terbaiknya itu harganya 15.900.000 untuk disc brake, dan masih belum dapat integrated drawbar. Kalau kita tambah integrated drawbarnya Elves, harganya 2 jutaan sekian. Jadi kalau di total jumlahnya jadi 17.900.000, 18 juta. Jadi 11-12 sama Welio. Dan menurut saya sih personal brandingnya dari si Welio mungkin lebih baik ya daripada Elves. Prestisnya lebih dapat lah si Welio ini dibandingkan Elves. Nah, dengan budget segitu kita masih belum bisa kalau kita nyari frameset Giant TCR. Frameset Giant TCR yang baru itu harganya sekitar 28 juta untuk TCR Advance O. Kalau untuk versi Pro nya dijual di harga sekitar 36 jutaan. Jadi masih belum bisa kalau kita mau nyari frameset Giant. Jadi si Welio ini menurut saya middle range banget, sedengan lah kalau kata orang Jawa tuh. Prestisnya dapat, fungsinya dapat, terus komunitasnya juga solid. Di Jogja kita punya Mas Yoga Bino sama Mas Doni Andika yang udah lebih dulu pakai sepeda ini, dan juga BA-nya juga ya. Jadi lebih banyak lah temennya nanti kalau kita pakai si Welio ini. Dan kalau pas di jalan, sepeda ini justru lebih eye catching atau lebih menyita perhatian daripada si Giant yang ada di sana. Dia lebih dilihat orang kalau di jalan tuh sepeda apa ya, atau sepedanya keren ya, karena sisi clean looknya itu. Kalau menurut saya sisi clean looknya dari si Welio ini menurut saya menjadi salah satu daya tarik terbesar dari sepeda ini. Oke, kalau teman-teman pengen
frame set Yueleo yang di area Jogja atau bahkan di area lain, teman-teman bisa kontak IG kami Warung Sepeda Jogja. Di situ kami menawarkan frame set Yueleo dengan fasilitas cashback 250.000 untuk frame setnya. Wheelset Yueleo nya juga tersedia di Warung Sepeda Jogja. Kami punya partnership dengan Yueleo Indonesia, jadi ada fasilitas diskon yang bisa dimanfaatkan teman-teman. Lumayan bisa buat ongkir sampai lokasi teman-teman kalau tidak di sekitar Jakarta. Kalau di Jakarta teman-teman bisa langsung main aja ke Yueleo Indonesia. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan referensi buat teman-teman yang mau mempertimbangkan untuk ngambil sepeda karbon atau sepeda membangun sepeda dari frame set. Terima kasih, jangan lupa komen, like, share kalau teman-teman suka sama videonya. Dan jangan lupa visit juga Instagram kami Warung Sepeda Jogja. Terima kasih, assalamualaikum.